Bismillah, pendengar, ini saat ini kita bersama Ustadz Abu Ahmad Rafi'i, Hafizahullah. Beliau mudir ya Ustadz, mudir Mahat An-Nasa'i. Nasai. Nah, Ustadz izin bertanya Ustadz. Jadi kalau kita baca sejarah kan Nabi Muhammad SAW tuh akhlaknya sangat mulia Ustadz. Ya. Nah, kenapa pada zaman itu masih ada orang yang membenci Nabi Muhammad SAW padahal akhlaknya sangat mulia Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah ma'ba'd. Ya, demikian artinya di satu sisi kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat ataupun memilih dari manusia orang-orang pilihan yang akan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan memilih yang terbaik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memilih manusia yang terbaik untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sehingga kita dapati di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan tentang bagaimana kemuliaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam ayat disebutkan innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memuji beliau. Beliau sendiri juga menyatakan dalam beberapa hadisnya tentang kemuliaan akhlak beliau. Ya, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku diutus memang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Namun tadi pertanyaannya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus utusannya yang paling mulia akhlaknya ala khuluqin azim, di atas akhlak yang agung yang mulia, kok masih ada yang memusuhinya? Padahal jelas-jelas pada saat itu mereka melihat langsung mukjizat, tidak hanya akhlak beliau, mukjizat Rasulullah itu, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu jelas terlihat pada beliau. Tidak hanya akhlaknya saja, itu salah satunya, tapi mukjizat yang lainnya itu disaksikan oleh manusia pada saat itu. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lainnya bahwa setiap nabi itu akan ia jadikan ada musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Ya, seperti di antaranya ada banyak ayat ya, di antaranya saya bawakan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Maka demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan setiap nabi ada adunya, ada musuhnya. Dari kalangan siapa? Apakah dari kalangan muslimin? Bukan. Minal mujrimin, dari orang-orang yang memang punya tabiat jahat. Jadi orang-orang yang musuhi Nabi pada waktu itu memang orang yang punya tabiat jahat, sehingga sekalipun mereka melihat sosok manusia yang paling mulia sekalipun membawa tanda-tanda kebesaran Allah, membawa risalah, membawa Al-Qur'an, tetap mereka musuhi. Jadi orang-orang jahat saja yang waktu itu yang memusuhi Nabi. Adapun orang yang baik, mereka akan mengikuti Nabi SAW dan beriman kepada beliau. Demikian juga ya hari ini. Orang-orang yang mengikuti Nabi, mengikuti sunnah beliau, ya, mencintai beliau dengan setulusnya, mempelajari bagaimana perjalanan hidup beliau, ibadah beliau dan seterusnya, akhlak beliau, berusaha untuk meneladani akhlak beliau, ya mereka insya Allah orang-orang yang memang benar-benar ingin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun yang membenci beliau, padahal sudah jelas Al-Quran ada. Hadis-hadis menyebutkan tentang kemuliaan Nabi. Banyak orang Islam yang memuji Nabi SAW tapi tidak mau mengikutinya, berarti ya ini belum benar-benar ya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, belum benar-benar beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang mujrimin tadi, sebagai golongan orang-orang yang menjadi musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya jawab. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan. Semoga Allah jaga antum, keluarga, dan kita semua.